Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yosi di Oci Yosi Tajwid. Bagaimana kabar teman-teman semua pada hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan kepada kita bersama. Baik teman-teman, tentu di channel Oci Yosi Tajwid ini kita akan mencoba mengulas mengenai tajwid. Nah, kali ini kita tidak membahas tentang teori ilmu tajwid, namun kita langsung mempraktekkannya. Kita langsung melihat tajwid-tajwid apa saja, sehingga kita bisa memahami ilmu tajwid tersebut. Nah, kita lanjutkan. Kemarin sudah surah Al-Kafirun, dan sekarang kita coba melanjutkan surah Al-Kautsar. Nah, silakan bagi teman-teman dibuka Al-Qur'annya. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum bergabung, silakan ditekan tombol subscribe di channel Koci ini dan aktifkan terus lonceng notifikasinya. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar mengenai irama, silakan bergabung di Oci Yosi Official. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Baik teman-teman, langsung saja. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Nah, saran Koci untuk mempelajari tajwid bagi pemula nih, alangkah baiknya dibuka Al-Qur'annya. Karena kita akan tampak seperti apa tajwidnya, seperti itu ya. Silakan teman-teman dibuka Al-Qur'annya surah Al-Kautsar. Nah, di sini kita akan mencoba melihat tajwid apa saja yang ada pada surah Al-Kautsar ini. Baik, untuk pertama kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama kita baca dulu ya. Inna a'tainakal kautsar. Nah, coba perhatikan pada ayat pertama. Nah, pada huruf pertama alif ya, huruf kedua ada nun sukun. Nah, inna itu disebut gunnah ya, inna. Gunnah itu hurufnya hanya nun dan mim tasdid ya. Nun dan mim tasdid. Nah, jadi apabila teman-teman menemukan nun dan mim bertasdid, itu harus digunnahkan, harus didengungkan. Jadi seperti ini bacanya. Inna ya. Bagi teman-teman yang pemula, kalau ada nun dan mim bertasdid, teman-teman tekan lebih lama ya. Dilamakan mendengungkannya, dilamakan menekannya, atau teman-teman harus mendengungkan seperti itu ya. Inna ya. Kemudian yang kedua, nah di situ apa? Coba lihat apa yang ada pada huruf na. Ada tanda selendang, ada tanda bendera ya. Ada tanda bendera ya di atasnya. Kemudian bertemu dengan huruf apa? Huruf alif ya. Nah, ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Nah, mad jaiz munfasil artinya apabila ada mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan hamzah atau alif pada dua kata ya, atau pada kata yang terpisah. Bacanya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 6 harokat ya. Artinya bisa 1 alif, bisa 2 alif, dan juga bisa 3 alif ya. Jadi teman-teman silakan memilih panjangnya, yang penting harus sama kalau ketemu dengan mad jaiz berikutnya, seperti itu ya. Jadi bacaannya seperti apa? Nah, kita baca dari in ya. Inna. Coba dulu. Inna. Ya, kalau Koci memilih
biasanya 3 alif ya, atau 6 harokat, atau 6 ketukan. Inna, ya. A'toina, a'toinaka, a'toina. Nah, coba perhatikan huruf to dan ya mati. Toy. Nah, itu disebut dengan mad lain atau mad lain, ya. Mad lain ini artinya apabila sebelum huruf iya dan waw mati itu ada huruf yang berbaris fathah, ya. Itu disebut dengan mad lain. Nah, coba teman-teman perhatikan, mana ya mati? Nah, tampak kan? Ya mati. Nah, sebelum huruf ya mati ada huruf yang berbaris atas atau fathah. To. Jadi bacaannya seperti toy, ya. Tapi jangan dipanjangin ya, karena berada di tengah-tengah ayat atau kalimat. Jadi bacanya dijelaskan saja. Toy, ya, toy. Tapi kalau berada di akhir kalimat atau diwakafkan, itu harus dipanjangkan. Hukumnya sama dengan mad harif disukun, ya. Jadi bacanya seperti apa? A'toy, a'toyna, ya. Jadi huruf pada mad lain ada 2 ya mati dan waw mati. Nah, seperti itu ya. Kemudian lanjut. Naka, a'toinaka. Nah, coba perhatikan. Segala sesuatu yang panjang itu dinamakan mad. Nah, huruf na itu panjang apa pendek? Panjang ya. Kenapa panjang? Karena ada tanda fathah yang tegak atau ada tanda tegak di atas huruf na. Itu disebut dengan mad asli atau mad tabi'i, ya. Nah, mad asli atau mad tabi'i itu di sini karena ada tanda fathah bertemu dengan alif. Nah, di sini alifnya tegak ya. Kemudian mad tabi'i yang kedua yaitu ada kasroh, ada baris di bawah atau baris di bawah bertemu dengan ya mati. Ya, seperti i, ya. Kemudian ada tanda dhammah, ya. Kemudian bertemu dengan waw mati, seperti u, ya. Itu dinamakan mad tabi'i atau mad asli. Namun yang huruf na ini itu ada fathah bertemu dengan alif, ya. Nah, jadi bacanya harus dipanjangkan. Berapa lama panjangnya, Kak? Panjangnya hanya 2 harokat atau 1 alif. Nah, 2 harokat ya, seperti ini. A'toina, 2 ketukan ya. A'toina, ya. A'toinaka. Jangan panjang-panjang ya. A'toina. Gak boleh. Bolehnya cuma 2 ketukan. A'toinakal kautsar. Nah, coba perhatikan. Setelah na ada kal. A'toinakal. Coba perhatikan. Sudah pernah ya kita bahas sebelumnya ya. Kalau ada tanda alif, kemudian ada tanda lam, kemudian itu disebut dengan alif lam. Nah, yang jadi pertanyaan, lamnya ada tanda loh, Kak. Seperti itu. Artinya itu dinamakan alif lam qamariyah. Alif lam yang dapat dibaca. Jadi bacanya seperti ini. A'toina kal, ya, la-nya itu bisa dibaca, ya. Kal seperti itu ya. A'toina kal. Kemudian lanjut. Kau ya, bukan kau ya. Kau, ka, bukan ko. Kau. A'toinakal kautsar. Kau itu dinamakan apa tadi coba? Karena ada waw mati, sebelumnya ada tanda fathah, itu namakan mad lain, ya, mad lain. Lanjut, ayat yang kedua kita baca dulu. Fasholli li rabbika wanhar, ya. Wanhar. Nah, coba perhatikan di sini. Ada berapa buah tajwidnya di sini?
Nah, di sini cuma ada satu ya, yaitu one, ya, one har. One itu disebut dengan izhar halqi. Kenapa izhar halqi, Kak? Karena ada nun mati bertemu dengan huruf ha. Nah, jadi huruf izhar halqi ada 6. Yang pertama ada alif, ada ain, ada ghain, ada ha, kha, ya. Kemudian ada ha, ya. Nah, itu di situ ada huruf ha. Berarti disebut dengan izhar halqi. Jadi dibaca jelas, jangan dipanjangkan, jangan didengungkan. Jadi bacanya cuma jelas. Wan har, ya. Wan har. Wan ha, ya. Bukan wan har, bukan, tapi wan har. Oke. Lanjut ayat yang ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Oke. Pada ayat ketiga coba diperhatikan terlebih dahulu. Huruf yang pertama dan yang kedua ada alif, kemudian ada nun tasydid. Itu disebut dengan gunnah, sama dengan ayat pertama ya. Apabila teman-teman bertemu dengan nun dan mim bertasydid, itu selalu hukumnya gunnah atau dengungkan ya. Gunnah nama tajwidnya, jadi harus didengungkan. Inna. Oke, kemudian sya. Sya itu panjang ya. Kalau panjangnya seperti itu dinamakan mad asli atau mad tabi'i. Karena di sana ada huruf fathah pada huruf sya ya, bertemu dengan alif. Nah, itu ada tanda tegak ya setelah sya itu ya. Jadi itu disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Nah, itu panjangnya berapa, Kak? Sama ya dengan ayat pertama, panjangnya ada 2 ketukan atau 1 alif. Ya. Jadi bacanya sya, inna syani. Oke? Lanjut. Inna syani'aka huwal. Coba perhatikan ayat yang pertama. Sama nggak dengan nakal? Nakal kau. Coba. Huwal. Ada alif, ada lam yang bertanda. Ada tanda mati ya di atas la-nya itu ya. Berarti itu disebut dengan alif lam qamariyah. Alif lam yang bisa dibaca. Jadi bacanya huwal. Ya, bukan huwa'a, tapi dibaca lanya ya huwal. Huwal abtar. Ab. Nah, ab itu udah pernah ya kita bahas dulu mengenai qalqalah. Itu disebut dengan qalqalah. Apa yang tergambar bagi teman-teman? Ab. Ya, memantul ya. Ada huruf yang memantul. Ab. Nah, jadi kalau ada ketemu huruf ba mati itu disebut dengan qalqalah ya. Jadi huruf qalqalah itu ada 5 ya. Ada ba ya, ada baju di toko ya. Itu pernah kita pelajari rumusnya baju di toko ya. Baju di toko ada 5 hurufnya. Ba, jim ya, dal, to, qaf ya. Jadi ada 5 huruf qalqalah. Huruf kalau ketemu dengan huruf qalqalah itu harus dipantulkan ya. Huruf qalqalah yang mati ya, huruf qalqalah yang mati ya. Huruf baju di toko, huruf yang 5 tadi, kemudian ada tanda mati, itu harus dipantulkan. Nah, itu dinamakan qalqalah. Kemudian qalqalah ini ada 2. Kebetulan qalqalah ini berada di tengah-tengah kalimat. Jadi dikatakan dengan qalqalah sugro atau qalqalah kecil. Tapi kalau berada di akhir kalimat itu dinamakan qalqalah kubro atau qalqalah besar. Nah, jadi di tengah-tengah atau berada di tengah-tengah ayat itu dinamakan qalqalah sugro. Jadi bacanya ab, tau ya. Itulah beberapa tajwid yang kita
temui pada surah Al-Kautsar. Semoga bisa melatih kita semua mengenai tajwid ya. Semoga dengan mempraktekkan, dengan melihat tajwid yang ada pada surah-surah di Al-Quran ini bisa melancarkan kita dalam mempelajari ilmu tajwid. Akan nanti bagi teman-teman yang ingin belajar surah-surah sebelumnya, ya ada surah Al-Kafirun, An-Nasru, kemudian Al-Lahab, kemudian ada surah An-Nas, ya. Silakan ya dipelajari, dibuka lagi ya video-video di channel Coach ini, dipelajari lagi tajwid apa saja yang ada pada surah-surah tersebut, ya. Baik teman-teman, itu belajar kita pada hari ini. Semoga teman-teman senang belajar seperti ini. Atau bagi teman-teman yang ingin menyarankan kita belajar seperti apa, insya Allah nanti Kak Oci coba kita terapkan. Atau bagi teman-teman yang ingin menambahkan, misalnya ada yang kurang dalam menyampaikan dari Kak Oci, silahkan. Insya Allah nanti kita tampung ya. Dan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain juga. Baik teman-teman, mohon maaf jika ada kesalahan Kak Oci, baik dalam membaca Al-Quran maupun dalam menyampaikan. Semoga teman-teman sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita coba ya membacanya dari ta'awuz sampai ayat terakhir. Ya, irama yang kita terapkan boleh ya, terserah ya. Tapi hari ini kita coba nahawan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim.